Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini tentang koneksi antar materi pemimpin dalam pengolahan sumber daya di modul 3. Kesimpulan atas pembelajaran modul 3.2. Adapun kesimpulan saya yaitu setelah saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dan pengolahan sumber daya, saya mendapat banyak pengetahuan baru, terutama dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengolahan sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset kekuatan. Pendekatan berbasis aset atau kekurangan merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh D.T. Charing, bahwa pendekatan itu merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, di mana kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berbeda kerja yang menjadi inspirasi dan yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif yang dimiliki. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yaitu sebuah konsep pendekatan yang fokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, serta apa yang tidak berjalan. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif atau akan membuat kita lupa akan potensi kekuatan yang antar materi modul 3.2 dengan 1.2 dapat dikaitkan dengan modul sebelumnya, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang berada di modul 1.1. Menurut saya, kaitannya menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan, termasuk dalam berpikir berbasis aset atau kekuatan, serta selalu berpikir positif terhadap potensi anak. Koneksi materi modul 3.2 dengan 1.2 dapat dikaitkan dengan modul sebelumnya, yaitu nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Kaitannya adalah modul ini mengeksplorasikan mengapa dan bagaimana nilai-nilai diri sebagai manusia sekaligus pendidik, kemudian mengakui bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa dan unik sehingga dapat terpelihara pemikiran positif dan meyakini setiap manusia memiliki aset nilai yang positif. Koneksi materi modul 3.2 dengan 1.3 sangat berkaitan dengan materi modul sebelumnya, yaitu menentukan visi sekolah yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan inquiry apresiatif dalam Bagja di modul 1.3. Adapun kaitannya yaitu kita menciptakan visi sebagai guru penggerak dengan cara berpikir berbasis aset. Koneksi antar materi 3.2 dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni budaya positif di modul 1.4. Kaitannya adalah kita dapat menerapkan budaya positif dengan cara berpikir positif sehingga dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Koneksi materi modul 3.2 dengan 2.1. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengolahan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1. Kaitannya adalah kita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat dan potensi dengan berpikir berbasis aset kekuatan. Misalnya kita dapat menemukan potensi mereka yang suka belajar secara visual, auditori maupun kinestik, maka kita dapat berpikir positif terhadap potensi mereka. Koneksi materi modul 3.2 dengan 2.2 ini dapat dikaitkan dengan materi modul sebelumnya, yaitu pembelajaran sosial dan emosional di modul 2.2. Kaitan tidaklah cukup apabila siswa hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Kita perlu berpikir positif bahwa kompetensi sosial emosional siswa berperan penting dalam keberhasilan akademik. Koneksi materi modul 3.2 dengan 2.3. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengolahan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yaitu coaching modul 2.3. Kaitannya adalah
seperti coaching yang dilakukan oleh seorang guru sebagai coach kepada coaching atau murid praktik, di mana guru meyakini dan berpikir positif bahwa siswa memiliki potensi untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Koneksi materi modul 3.2 dengan 3.1 dapat dikaitkan dengan materi ini. Modul sebelumnya yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.1 kaitannya yaitu keberhasilan seorang pemimpin dalam pengembangan salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif secara langsung maupun tidak langsung, bisa menentukan arah tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin. Untuk mengambil keputusan yang efektif tentunya perlu pemikiran ke arah yang positif dengan berpikir berbagai aset atau kekuatan. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengolahan sumber daya dan implementasinya, yaitu pemimpin yang mampu melakukan pendekatan berbasis aset dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mengembangkan sekolah, terutama pengembangan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Implementasi di dalam kelas, yaitu pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dengan baik, khususnya pembelajaran di kelas. Misalnya, menerapkan tahapan bakja untuk proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan sumber daya. Pertama, siswa belajar dengan penuh semangat dan bahagia. Kedua, siswa kompak dalam melaksanakan pembelajaran secara kolaborasi. Tiga, guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai tempat pembelajaran yang aman dan nyaman. Keempat, guru berpikir positif atas potensi siswa dan menjadi mereka sebagai agen perubahan. Kelima, guru dan siswa menerapkan kelas menjadi bersih agar dipandang rapi dan bersih agar tempat menjadi nyaman saat belajar. Guru dan siswa memanfaatkan barang-barang di sekitar kelas yang dapat menunjang proses pembelajaran. Guru dan siswa merefleksikan hasil pembelajaran. Guru mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Implementasi di sekolah. 1. Guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah sebagai penunjang pembelajaran yang nyaman dan aman. 2. Guru berkolaborasi kepala sekolah dan rekan sejawat secara bersama, seperti untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk mengembangkan pembelajaran, misalnya memanfaatkan barang-barang bekas sehingga menjadi nilai yang berharga. Implementasi di lingkungan sekolah, pemimpin pembelajaran dapat melihat potensi yang ada di lingkungan, seperti ada anggota masyarakat sebagai narasumber dalam sebuah pembelajaran, bekerja sama dengan masyarakat yang bertanggung jawab di sebuah tempat kunjungan yang nyaman dan aman dalam pembelajaran. Mengenai harga jual dan harga beli ataupun pembelajaran yang lainnya. 1. Sebelum mengikuti pelatihan di modul 3.2, terkadang saya sering melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Selama ini saya memiliki pola pikir yang selalu fokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya saya lihat dengan cara pandang yang negatif, yang semakin lama membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar saya untuk dioptimalkan. Hal ini telah mengakibatkan saya menjadi ragu dalam melaksanakan setiap program yang akan dijalankan. Bahkan program tersebut cenderung tidak jalan disebabkan dari segi pembiayaan, sarana dan prasarana sebagai akibat pandangan negatif saya, serta minimnya upaya membangun potensi yang ada di sekitar saya yang kreatif dalam menyampaikan ide-ide kreatif dalam ekosistem. Setelah mengikuti pelatihan di modul 3.2, sekarang telah mengetahui dan memahami bagaimana
yang sudah berubah, belajar untuk berpikir berbasis aset, sumber daya, kekuatan, potensi, dan positif, karena sebelumnya belajar berbasis masalah. Dan perlu kita ketahui, mengingat bahwa ucapan adalah sebuah doa. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.